Oke, ini nggak jelek sih, sama sekali nggak mengecewakan. What's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fredly Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue mau ngebahas performance review sepatu basket Adidas Street Spirit 2.0. Langsung kita mulai dari tractionnya kalau untuk di lapangan indoor sama sekali nggak ada masalah, nggak ada komplain, nggak slip-slip juga, menggigit dengan sangat baik. Gue bisa melakukan any kind of crossover dengan baik. Paling sedikit catatan karena ini pola tractionnya rapat-rapat banget ya, jadi nyimpen debu banget, ngangkat debu banget, jadi mesti rajin-rajin wipe off nih supaya tractionnya kembali bekerja dengan sangat baik kalau di lapangan indoor yang nggak gitu bersih ya. Kemudian kalau untuk di lapangan outdoor ini tractionnya standar lah, average gitu, jadi nggak bagus-bagus banget tapi juga nggak jelek banget, ya di tengah-tengah lah. Tergantung permukaan lapangannya juga. Kalau kebetulan abas kalian main di lapangan outdoor yang kayak permukaannya halus terus berdebu gitu, nah ini agak-agak licin tuh, bener-bener mesti rajin nge-wipe off banget. Apalagi dengan pola traction kayak begini kan rapet banget, jadi wah gila itu debunya gampang banget deh ketempelan. Dan itu kalau udah nempel banyak debu ya jadi slip all over the place gitu, slip sana sini, mesti rajin-rajin nge-wipe off banget. Tapi kalau emang udah di wipe off terus kondisi tractionnya jadi agak-agak bersih lagi ya, kembali lumayan gigit kalau di lapangan outdoor, tapi tentunya jauh lebih baik kalau abas kalian pakai di lapangan indoor. Bahan rubber di outsole-nya ini termasuk yang squeaky juga. Transisi dari heel ke toe-nya juga lumayan smooth, nggak smooth banget, soalnya ini sebenarnya permukaannya kayak flat banget kan, rata banget, tapi kebantu karena patahan di tengah ini nih, jadi yang outsole depan sama outsole belakang terpisah. Nah itu bikin jadi lumayan smooth sih, kebantu. Gua jamin kalau ini nggak dipatahin gini nih, dibikin flat rata dari depan sampai belakang, pasti transisi dari heel ke toe-nya nggak asik banget deh. Terus juga di bagian belakang, di bagian heel sama di bagian toe-nya ini outsole-nya agak naik, melengkung naik gitu sih. Jadi memang, nah itu juga ngebantu bikin lumayan smooth. Kemudian untuk durability-nya, outsole Adiwear ini emang gue lihat baik ya untuk digunakan di lapangan outdoor. Ini udah gue pakai 3 kali ya di lapangan outdoor dan kelihatan masih solid tractionnya, terus juga masih keras-keras aja, masih oke. Sepertinya kalau gue lihat Adidas emang bikin sepatu ini khusus buat outdoor, cuma sayang pola tractionnya terlalu rapat-rapat aja. Coba kalau dia bikin agak renggang-renggang gitu mungkin akan bekerja lebih baik. Lanjut ke cushion, gue agak lupa, tapi seingat gue ya yang Adidas Pro Spark 2018 itu kan cushioningnya pakai cloud foam, terus insole-nya juga pakai Ortholite. Kok gue seingat gue itu lebih nyaman ya, lebih empuk daripada ini, berasa lebih empuk gitu. Kalau yang di Street Spirit 2.0 ini gue nggak tahu kenapa cloud foam-nya kayak berasa agak lebih stiff gitu, agak lebih keras. Khususnya kalau abas kalian pakai ini di awal-awal banget, masih baru banget, wah gila itu awal-awal pakai rasanya keras banget nih sepatu gitu. Tapi setelah break in, udah pakai 2 kali gitu lah ya, game ketiga mulai enak sih, cushioningnya mulai agak empuk, mulai enak gitu. Cuma tetap sih seingat gue kok yang Adidas Pro Spark 2018 kayaknya agak sedikit lebih nyaman loh cushioningnya daripada yang Street Spirit 2.0 ini. Tapi ya kalau dibanding sama midsole polyurethane gitu, ini masih lebih enak gitu, bukan yang keras-keras banget. Terus impact protectionnya juga masih dapat, karena setelah gue main pakai sepatu ini 2 jam gitu juga gue nggak menemukan ada nyeri-nyeri di lutut gitu-gitu sih, di tumit segala macem, masih enak lah kakinya gitu. Court feel-nya juga masih dapat, jadi buat abas kalian para pemain cepat dan gocek-gocek ini
masih cocok sih digunakan. Lanjut ke material. Kalau materialnya sih dari video initial review gue juga udah happy banget. Gue udah bilang kan gue happy banget karena banyak layering material gitu. Terus juga ini kelihatan durable banget ya. Ini udah pasti durable lah, ini sih awet lah, ini tahan lama secara synthetic leather semua. Cuma memang kalau bahannya synthetic leather semua kayak gini perlu waktu break in. Jujur aja waktu awal-awal gue pakai, wah ini sepatunya berasa kaku gitu kan. Tapi setelah kira-kira dipakai 2 sesi permainan lah ya, dua hari lah istilahnya, itu udah enak sih. Jadi hari ketiga gitu abas kalian pakai sepatu ini ya, synthetic leathernya ini udah break in, udah mulai lemes, jadi udah mulai enak. Kekurangan satu lagi dari materialnya, memang ini tidak breathable. Jadi kalau dipakai untuk jangka waktu yang lama memang lumayan panas sih. Apalagi kalau abas kalian pas main di outdoor yang lagi panas-panasnya gitu, wah ini pasti berasa anget deh pakai sepatu ini, panas. Kakinya pasti keringetan deh. Gue juga heran kenapa Adidas di sepatu Adidas Street Spirit 2.0 ini sama sekali nggak ngasih ventilasi udara gitu ya. At least kayak bolongan-bolongan gitu kan, biasa di toe kan ada bolongan-bolongan. Or at least bagian lidahnya pakai bahan mesh lah supaya lebih breathable. Ini bener-bener ditutup pakai bahan synthetic leather semua sih, gokil. Material tali nggak ada masalah, nggak gampang lepas. Terus juga material lidahnya gue demen banget. Ini padding di lidahnya empuk banget. Mau seberapa kenceng pun gue ngikat tali sepatunya, gue tidak merasakan ada yang mengganjal di pergelangan kaki bagian depan. Ini bener-bener dilindungin, diprotek sama lidahnya ini. Untuk fitnya gue nekat coba downsize setengah ukuran, karena biasanya Adidas gue kalau true to size kenapa ya selalu berasa agak longgar gitu. Jadi untuk sepatu ini gue nekat downsize setengah ukuran dan ternyata fitnya perfect. Jadi panjangnya udah pas tuh, jadi bagian toe gue juga udah cukup mentok di depan situ. Terus juga di bagian toe-nya cuma ada sedikit ruangan di bagian atasnya gitu. Bisa dimaklumi karena ini kan bahan synthetic leather gitu, jadi ya nggak mungkin ngepres di kaki gimana banget. Cukup pakai single socks yang tebel gitu, udah enak banget deh, fitnya udah perfect. Tapi kalau buat abas kalian yang kakinya lebar, berarti true to size aja, itu udah cukup. Dan sebagai catatan tambahan, pastikan abas kalian ngikat tali sepatunya kenceng banget ya, karena ini kan bahannya synthetic leather semua gitu kan, jadi emang untuk mendapatkan lockdown yang baik ya memang mesti dikencengin banget gitu. Dan yang gue maksud kenceng, bener-bener kenceng, tarik talinya bener-bener sampai eyeletsnya ini ketarik gitu. Nah itu baru dapat lockdown yang sempurna. Jadi ya untuk fit sepatu ini gue happy banget sih, bener-bener almost perfect lah fitnya. Sepatu ini jarang-jarang nih gue pakai sepatu Adidas dapat fit yang lumayan sempurna kayak begini. Terakhir untuk supportnya, wah ini supportnya ciamik banget. Mulai dari bagian toe deh ya. Ini bagian toe di cover dengan baik, jadi untuk pergerakan ngerem dengan kaki depan atau step back gitu, ini benar-benar ke cover dengan baik. Kaki kita aman banget, udah dijaga sama bagian outsole-nya ini yang agak naik ke atas. Terus juga ini bahannya kan emang synthetic leather yang tebel gitu ya, jadi oke sih, nggak ada masalah. Kakinya berasa enak banget ketika kita ngerem dengan kaki depan. Untuk support bagian samping juga nggak ada masalah. Gue crossover gitu juga ke support dengan enak banget ya. Emang udah gue ramalkan pasti enak sih ya ini, soalnya layering materialnya banyak banget gitu. Terus ini outsole-nya juga dibikin lebar banget ya, lebih lebar daripada uppernya gitu, udah kayak bantalan kapal gitu. Terus ada outriggernya juga lebar, jadinya ini sepatu stabil banget. Kalau untuk jump shoot segala macem, mendaratnya enak deh, stabil, kayak bawahnya tuh lebar banget gitu, anti oleng deh nih. Ankle-nya ini udah aman banget deh, udah dijaga sama heel counter. Terus juga ada layering material lagi, bener-bener tebel. Terus dikasih
padding-padding lagi di sekitaran ankle, jadi ankle-nya juga tetap nyaman. Oh ya, paling buat tambahan, kepake nggak kepake sih ini. Abas kalian kalau pakai sepatu ini mendingan pakai kaos kaki yang agak tinggi, terus yang agak tebel juga. Karena ini bagian heelnya ini nih, yang tinggi banget ini. Jadi waktu itu gue pernah pakai kaos kaki pendek gitu kan, yang se-ankle doang. Jadi bagian kaki, bagian belakang gue tuh nggak ke cover kaos kaki. Nah ini gue ke gesek-gesek ini sampai lumayan perih sih, sampai hampir lecet juga, gokil. Jadi ini bagian belakangnya keras. Ya, sekian performance review gue untuk sepatu Adidas Street Spirit 2.0. Harganya 1,2 juta. Worth it atau nggak worth it-nya kayaknya kembali ke selera Abas masing-masing. Kalau Abas kalian nyari sepatu yang retro looking gitu, yang kayak anak-anak 90s, tentunya akan jadi worth it sepatu ini. Apalagi penggunaan materialnya juga menurut gue lumayan premium sih, ada nubak gitu di mana-mana gitu. Memang kalau untuk kenyamanan cushioningnya sama kinerja tractionnya mungkin average aja, nothing special. Tapi untuk durability, box ini sih awet sih, tahan lama. Jadi dengan 1,2 juta Abas kalian dapat sepatu yang bener-bener tahan lama deh, awet banget gitu kan. So, kalau Abas kalian tertarik untuk beli sepatu Adidas Street Spirit 2.0 ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi ya. Cek aja, nanti tinggal klik link tersebut, nanti akan diarahkan ke websitenya adidas.co.id langsung. Makasih banget udah nonton video ini. Kalau Abas kalian suka dengan konten-konten yang gue buat, please support gue dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, terus like video ini dan share sebanyak-banyaknya. Kasih tahu nih teman-teman, ada sepatu basket Adidas Street Spirit 2.0. Orang Adidasnya aja salah taruh di kategori casual ya malah. Tinggalin komentarnya juga, menurut Abas kalian gimana? Sepatu ini menarik nggak buat Abas kalian? Atau enggak lah, kayaknya gue mesti skip nih sepatu ini. And sampai jumpa di video berikutnya. I'm Ferdi Brainwash. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.